Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel MDCV, channel informasi berbasis pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai salah satu acuan informasi bagi masyarakat. Pada tayangan ini akan diinformasikan bagaimana strategi belajar agar diterima masuk PTN. Pada tayangan sebelumnya telah diinformasikan mengenai tips agar dapat diterima di PTN favorit dan attitude menghadapi ujian masuk PTN. Akan lebih baik bila tayangan-tayangan sebelumnya juga dilihat sebagai masukan. Agar diterima masuk PTN memerlukan persiapan yang matang. Pertama-tama yang harus dibuat adalah perencanaan. Perencanaan ini mencakup strategi, jadwal waktu atau timeline, proses belajar, dan target-target yang harus dicapai. Strategi di sini adalah strategi belajar agar diterima masuk PTN, yaitu bagaimana dengan sumber daya yang dimiliki oleh pelajar yang antara lain ilmu pengetahuan, pendidikan, pengalaman, sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan secara efisien dan efektif agar dapat diterima masuk PTN. Contoh urutan perencanaan yang harus ada dalam mempersiapkan ujian masuk PTN adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pilihan jurusan dan PTN yang diinginkan sesuai cita-cita. Dari yang terbaik atau ranking pertama, kemudian ranking di bawahnya untuk menjaga kemungkinan tidak diterima di ranking pertama. Misalnya, ingin memilih jurusan elektro ITB, harus dilihat ke diri kita sendiri. Apakah mata pelajaran mengenai fisika, khususnya mengenai listrik dan elektromagnetik disukai dan mendapat nilai yang cukup baik? Apabila iya, jurusan elektro ITB dapat dipilih karena sesuai cita-cita dan kemampuan. Adapun untuk masuk elektro ITB, hasil tes mata pelajaran TPA, matematika, dan fisika harus terbaik dibandingkan dengan nilai kimia, biologi, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa setelah diterima di ITB, pada kuliah tahun pertama yang dinamakan tahun pertama bersama atau TPB, semua pelajaran matematika, fisika, kimia yang telah dipelajari di SMA akan dipelajari lagi dengan lebih mendalam dan komprehensif. Yang kedua, mengetahui tingkat kesulitan dan passing grade jurusan di PTN yang diinginkan. Untuk mengetahui tingkat kesulitan dan passing grade jurusan dari PTN yang diinginkan atau diminati, dapat dilihat secara statistik data-data 5 tahun terakhir untuk jurusan tersebut. Hasil-hasil tryout sebagai acuan apabila siap atau tidaknya memilih jurusan dengan ranking bernama. Biasanya pada jurusan-jurusan dengan prospek masa depan yang baik mudah untuk mendapat pekerjaan dan banyak dibutuhkan. Nilai ujian masuknya selalu naik. Pada umumnya mata kuliah jurusan tersebut cukup sulit dan berada di jurusan IPA. Yang ketiga, persiapkan alternatif jurusan dan juga PTN lain apabila hasil tryout selama ujian tidak memenuhi nilai passing grade atau terlalu rendah dari passing grade. Kalau terpaksa dapat di PTS terbaik, walaupun biasanya biaya uang kuliah cukup mahal. Yang keempat, mengikuti tryout. Mengikuti tryout awal untuk mengetahui tingkat penguasaan materi pada awal persiapan belajar untuk masuk PTN. Dievaluasi setiap mata pelajaran dan materi yang kurang atau tidak dikuasai. Menyiapkan strategi belajar berdasarkan materi yang kurang dan tidak dikuasai. Yang kelima, membuat keputusan ikut bimbel, belajar sendiri, atau belajar online melalui internet berdasarkan hasil tryout. Pengambilan keputusan ini sangat penting bagi yang tingkat penguasaan materi sangat kurang, karena memerlukan usaha yang sangat besar dengan waktu yang mungkin sangat singkat. Hal ini perlu benar-benar menjadi pemikiran untuk agar dapat diterima masuk PTN. Strategi-strategi apa yang harus dikembangkan oleh kita sendiri untuk pencapaian
dengan pemikiran mendalam untung dan ruginya secara detail dan rinci dalam proses pencapaian tersebut. Yang keenam, mencari informasi dan melihat tayangan-tayangan YouTube terkait pengalaman kakak-kakak terdahulu masuk PTN sebagai masukan atau menemui kakak-kakak kelas yang telah diterima atau lulus ujian masuk PTN, baik SNPTN atau SBMPTN. Yang terpenting, konsep-konsep yang telah ditayangkan agar ditulis, dicatat, dan dijabarkan secara rinci dan detail berdasarkan persepsi sendiri untuk proses belajar sesuai kebutuhan. Ini benar-benar wajib dan harus dihayati dan dipahami secara mendalam karena proses belajar dapat memakai acuan ini. Yang ketujuh, buat rencana strategi dan timeline proses belajar sampai dengan ujian masuk PTN berdasarkan hasil tryout. Apakah ikut bimbel, belajar sendiri, atau belajar online atau melalui internet. Rencana belajar harus dibuat oleh masing-masing mata pelajaran, harus detail. Mata pelajaran dengan materi yang mana sudah dikuasai dan mana yang belum, ini perlu dibuat jadwalnya serta target penguasaan materinya. Perlu menjadi perhatian, materi mata pelajaran yang kurang dikuasai dan banyak keluar di ujian, strateginya harus dikuasai sempurna. Semua pelajar mungkin mengetahui mata pelajaran yang diuji sebagai berikut. Contoh, untuk jurusan IPA dibuat jadwal belajar untuk TPA, fisika, kimia, matematika, biologi, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Contoh, untuk jurusan IPS juga dibuat jadwal belajar untuk TPA, matematika, ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, dan bahasa Inggris. Kembali lagi diingatkan, yang paling penting perlu dicatat. Buat jadwal setiap mata pelajaran berdasarkan jadwal waktu atau timeline secara detail dan rinci berikut materi yang akan dipelajari. Misalnya, materi pada mata pelajaran fisika mengenai mekanika, pelajari basic dan konsep teori sampai mengerti. Kemudian mengerjakan latihan soal-soal yang sering keluar ujian masuk PTN, bisa diambil 5 atau 10 tahun terakhir. Mengukur kecepatan mengerjakan soal dengan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal fisika. Hasil yang didapat berapa. Evaluasi tingkat penguasaan materi, misalnya materi mekanika dikuasai, target penguasaan tercapai. Dicatat kalau perlu yang sudah tercapai sempurna dan yang belum untuk diingat. Apabila belum dikuasai, perlu dipelajari kembali. Selanjutnya bisa diambil contoh seperti ini untuk materi mata pelajaran yang lain. Apabila mengikuti bimbel atau bimbingan belajar, pilih bimbel yang bagus dan terkenal. Keuntungannya antara lain, memungkinkan untuk selalu berdiskusi untuk soal-soal yang tidak dikuasai. Ini salah satu cara untuk mempercepat proses penguasaan materi, khususnya yang penguasaan materi masih rendah. Murid-muridnya banyak yang diterima masuk PTN, mempunyai banyak informasi terkait materi ujian, selalu teratur mengadakan tes atau juga tryout. Adapun selalu mengikuti tes dan tryout sangat penting untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemampuan berdasarkan nilai dan ranking hasil tryout, sehingga lebih mudah untuk memutuskan jurusan atau PTN. Dari hasil tryout dapat dievaluasi materi yang kurang dan belum dikuasai, sehingga memudahkan membuat rencana dan jadwal belajar berdasarkan materi pelajaran yang belum dikuasai sebagai prioritas. Apalagi materi tersebut sangat sering keluar. Pada soal-soal IPA seperti matematika, fisika, dan kimia, basic teori dan konsep harus dikuasai, dipahami, dan dimengerti logikanya. Agar diperhatikan apabila memilih jurusan IPA, nilai benar mata pelajaran TPA, matematika, fisika, kimia, dan biologi harus lebih tinggi
dari mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena mata pelajaran IPA yang akan terus dipelajari apabila diterima pada PTN. Ini penting menjadi perhatian. Sedangkan untuk IPS, apabila memilih jurusan manajemen atau akuntansi, nilai benar mata pelajaran TPA, matematika, ekonomi, bahasa Inggris harus lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran lainnya. Yang kedelapan, mengikuti tes psikologi untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan apabila tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hasil tryout. Yang kesembilan adalah berdoa. Selalu menjalankan sholat 5 waktu, berzikir, sholat tahajud, dan puasa Senin Kemis untuk yang beragama Islam. Demikianlah tayangan kami mengenai strategi belajar agar diterima masuk PTN. Mudah-mudahan dengan informasi ini menjadikan lebih baik dan bermanfaat. Amin. Apabila berkenan, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share agar mendapat informasi terbaru dari tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.